pandangannya di agama Buddha, karma buruknya bagaimana dan hukumannya bagaimana? Terima kasih. Ya baik, mengenai pandangan agama Buddha tentang bunuh diri, ini memang ada dua hal. Satu sisi bunuh diri itu adalah negatif, tapi juga ada kejadian bunuh diri itu positif yang pernah terjadi, terangkum di dalam kitab suci. Jadi ceritanya pada waktu itu ada biku-biku yang setelah mendengarkan dhamma kemudian salah memahami terkait dengan perenungan jasmani yang kotor dan menjijikkan, menganggap bahwa hidup ini sangat menjijikkan, maka akhirnya mereka banyak yang bunuh diri. Itu karena mereka salah memahami instruksi. Itu dikecam sebagai sesuatu yang tidak baik. Jadi bunuh diri yang sia-sia, bunuh diri yang tidak baik. Kemudian juga ada kejadian di mana biku itu sakit keras, sudah dinasihati untuk berjuanglah lawan penyakit itu gitu. Tapi biku tersebut akhirnya malah memilih bunuh diri, dan ketika mau bunuh diri itu, ketika ibaratnya sudah berada di ujung kematian, dia justru malah bisa merenungkan sifat dari kehidupan, bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta ketika menjelang kematian proses bunuh diri itu. Maka bunuh dirinya biku tersebut bukan sebagai bunuh diri yang negatif. Ketika disampaikan kepada Sang Buddha, ditanyakan, biku ini yang bunuh diri terlahir di mana gitu, terlahir di alam mana? Sang Buddha mengatakan, biku ini ketika bunuh diri menjelang kematiannya dia bisa memahami kenyataan, dia menjadi suciwan dan tidak terlahirkan dimanapun. Itu ada jenis bunuh diri yang seperti itu. Nah, memang meskipun di sutra itu juga terangkum bahwa ada bunuh diri yang tidak dikatakan buruk oleh Sang Buddha, tapi kita juga patut mengetahui umumnya manusia itu bunuh diri. Ketika bunuh diri, batinnya pasti tidak tenang, goyah. Jadi alih-alih bisa memahami anicca, dukkha, anatta, umumnya manusia pasti tidak bisa. Ya memang dulu ada beberapa kejadian yang bisa seperti itu, tapi kan itu hanya segelintir orang. Nah, hanya segelintir orang. Makanya tetap pandangan bunuh diri ini bertentangan dengan menghargai kehidupan. Kita patut untuk menghargai kehidupan kita. Jangan sampai kita terperosok untuk bunuh diri. Betapapun besar masalah yang kita hadapi, selesaikan masalah itu tanpa harus menyelesaikan kehidupan. Kalau ada masalah, yang diselesaikan masalahnya, bukan hidupnya. Karena kalaupun bunuh diri itu tentu dia dengan penuh kebencian karena tidak menerima kenyataan. Kemudian ketika ia merasakan kesakitan yang luar biasa karena bunuh diri, pikiran yang terakhir itu pasti kalut, tidak tenang, dan itu akan membawanya terlahir di alam rendah. Karena yang menentukan kehidupan mendatang, di mana orang tersebut akan dilahirkan, adalah pikiran terakhirnya. Kalau orang bunuh diri, pikiran umumnya adalah tidak tenang, kesakitan. Makanya biasanya orang yang seperti itu lebih gampang terlahir di alam hantu kelaparan, alam peta, hantu gentayangan. Makanya kalau ada orang yang meninggal karena bunuh diri, kadang-kadang ada cerita-cerita aneh. Ya memang
keadaan ketika mau meninggal tidak tenang batinnya, tidak tenang, maka terlahir di alam yang rendah. Jadi itu, meskipun ada kisah di mana bunuh diri itu tidak dikecam oleh Sang Buddha, tapi kita jangan ikut menjadi seperti itu, karena itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami anicca dukkha anatta ketika menjelang kematian. Umumnya manusia kalau meninggalnya karena bunuh diri menjelang kematian itu pasti pikirannya kacau, dan itu pasti akan membawa pada kelahiran di alam rendah. Jadi begitu, jangan berpikir untuk bunuh diri, hargai kehidupan Anda, tetap lakukan yang terbaik. Ya, itu jauh. Menjawabnya. Silakan lagi. Dia yang mau bertanya? Ya, di belakang sana. Selamat malam Bante, nama saya Julia. Yang ingin saya tanyakan sama Bante adalah yang topik tadi kan bunuh diri. Pak, macam mana yang dibunuh Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bante. Ya, yang dibunuh ini, bagaimana gitu ya? Yang dibunuh bisa jadi itu adalah buah dari karma buruknya yang tidak bisa dihindarkan. Jadi dia menerima karma buruk karena dulu mungkin dia pernah membunuh orang atau pernah menyakiti orang. Ditambah lagi karma buruk di kehidupan saat ini, dia membuat permusuhan sehingga ada orang yang tidak suka kepadanya sehingga dibunuh, meninggalnya dibunuh. Jadi dibunuh itu bisa akibat karma buruknya. Bahkan orang suciwan pun bisa juga dibunuh. Kan ada banyak kasus. Ada Bante siapa? Moggallana ya. Itu juga meninggalnya dibunuh. Bante Anggulimala juga dipukulin orang. Padahal Bante Moggallana itu sakti loh, sakti. Tapi karena memang sudah karmanya ya tidak bisa menghindar. Tapi karena sakti, setelah dicincang, dipotong-potong, dimutilasi orang, itu beliau bisa menyatukan lagi untuk bertemu Sang Buddha, menghadap karena memang sudah waktunya meninggal. Tapi yang meninggalnya karena dibunuh. Itu karena akibat karma buruknya di kehidupan lampau. Jadi yang saat ini meninggal karena terbunuh adalah akibat karma buruk di kehidupan lampau, atau mungkin kondisi saat ini dia menciptakan karma buruk baru, membuat permusuhan dengan orang lain sehingga orang lain ya tidak suka kemudian membunuhnya. Jadi itu yang ditanyakan, atau kondisi pikirannya. Kondisi pikiran terakhirnya, kalau orang matinya terbunuh ya tergantung ketika dibunuh itu dia dalam keadaan tenang atau tidak. Kalau pas dia dibunuh tidak disiksa, misalnya dia langsung meninggal gitu ya, bisa jadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi batinnya masih biasa-biasa, kemudian dibunuh orang langsung meninggal. Tapi kalau dia dibunuh dengan cara disiksa, dan ketika disiksa itu muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, pikiran negatif itu ada. Ketika pas meninggal yang muncul ada pikiran negatif, ya bisa terlahir di alam rendah. Bisa terlahir di alam rendah. Meskipun dalam sehari-harinya dia selalu berbuat baik, berbuat baik, tapi meninggalnya itu dibunuh orang. Dan pikiran terakhirnya adalah ketika muncul kebencian, tetap terlahir di alam yang akan terlahir di alam misalnya hantu kelaparan. Tapi karena dulunya punya timbunan jasa kebajikan, maka di alam itu pun juga
tidak lama, juga di alam yang bahagia. Nanti berapa lamanya ya tergantung dari kebaikan dan keburukan kita masing-masing. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas belum? Sudah ya. Ada lagi yang bukan pertanyaan? Akan yang berbaju putih. Membudaya Bante. Kalau memang demikian hidup kita sangat berharga dan kita dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang berkualitas yang dapat mendorong kita agar tidak hanya terlahir di alam surga tapi bisa bebas penderitaan. Anumodana Bante. Ya. Kehidupan sebagai manusia itu sangat berharga dan sangat langka. Makanya kita perlu memaknai kehidupan ini, kesempatan ini dengan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita ingin terlahir di alam yang lebih baik daripada alam manusia, terlahir di alam dewa atau alam surga, lakukanlah kebaikan-kebaikan dari hal yang sederhana, dari berdana, menjaga sila, melatih meditasi. Kalau kita benar-benar ingin menghargai kehidupan ini dan tujuannya adalah terbebas dari penderitaan, ya kebaikan yang Bapak Ibu lakukan janganlah yang sederhana, tapi juga kebaikan yang besar. Bapak Ibu bisa memilih menjadi biku. Karena itu juga kesempatan yang langka ya. Nah, dan memang salah satu keunikan alam manusia itu adalah kesempatan menjadi biku loh. Karena itu tidak dimiliki oleh alam dewa. Para dewa tidak bisa jadi biku. Hanya alam manusia. Kalau Bapak Ibu membaca cerita Jataka, membaca cerita Dhammapada kata, Bapak Ibu heran-heran. Kita yang manusia pengennya lahir di alam surga, di alam dewa. Tapi para dewa itu kalau mau meninggal, itu punya tanda-tanda, auranya menjadi suram, menjadi semakin redup cahayanya. Nanti dewa-dewa yang lain memberitahu dan mendoakan, semoga kamu terlahir di alam manusia, bertemu Buddha Dhamma menjadi biku. Nah, kita yang alam manusia pengen terlahir alam surga. Nah, dewa malah mendoakan temannya supaya terlahir di alam manusia, supaya jadi biku. Maka kalau pas Upasampada jadi biku ditanya, manusosi, apakah Anda manusia? Ya dijawab manusia. Kalau bukan manusia tidak bisa jadi biku. Kalau bukan manusia tidak bisa jadi biku, beneran. Dulu ada kisah soalnya. Dulu ada kisah. Kisah makhluk. Ini makhluk dewa apa ya? Tapi bentuknya itu naga. Naga. Dia pengen sekali jadi biku. Pengen sekali jadi biku. Karena dia dewa, punya kemampuan untuk berubah, dia mengubah fisiknya menjadi manusia dan kemudian ditapis menjadi biku. Kalau pas siang gitu ya dia normal sebagai manusia, karena dia masih punya kesaktian, itu masih bisa digunakan untuk berubah diri. Tapi begitu dia tidur, itu berubah fisiknya menjadi ular yang besar. Nah, suatu ketika pada malam hari itu dia tidur. Nah, ketika tidur ada biku lain lewat, kaget melihat ular yang besar di dalam kuti. Nah, kemudian disampaikan kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengetahui bahwa ternyata dia bukan manusia.
Nah, sejak itulah kemudian ada peraturan bahwa yang jadi biku adalah manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kesempatan sebagai manusia supaya benar-benar punya makna, supaya bisa mengakhiri penderitaan, ya jadi biku opsi yang bagus. Opsi yang bagus. Apalagi sangat dibutuhkan di Indonesia. Sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya membutuhkan biku, tapi jadilah biku. Yang bapak-bapak bisa jadi biku, yang ibu-ibu bisa jadi atasilani. Kalau udah bisa gimana Bante? Dorong anaknya. Dorong anaknya jadi biku. Nah, itu kebajikan yang besar. Ada 3 kebajikan yang dianjurkan oleh bijaksanawan. Yang pertama adalah danang bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Berdana. Yang pertama adalah berdana. Dari kebajikan atau perbuatan baik yang dianjurkan para bijaksanawan, yang pertama adalah berdana. Bapak Ibu bisa menyempatkan, menyisihkan sebagian apa yang Bapak Ibu miliki untuk berbagi kepada orang lain, untuk berdana. Yang kedua, mata pitu upatanang bigawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Merawat dan menyokong orang tua adalah yang dianjurkan dan dipuji para bijaksanawan. Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu, tenaga Bapak Ibu untuk merawat dan menyokong orang tua. Dan yang ketiga adalah pabaja bikawe sapurisa panyatang pandita panyatang. Meninggalkan kehidupan keduniawian menjadi seorang pabajita adalah yang dianjurkan oleh para bijaksanawan. Tinggal milih, Bapak Ibu bisa yang mana? Bisanya berdana, ya berdana. Menggunakan apa yang dimiliki untuk didanakan. Bisanya merawat orang tua, rawat orang tua. Rawat orang tua. Kalau bisa menjadi biku, ya jadilah biku. Kenapa tidak? Gitu toh. Kalau tidak bisa jadi biku, bagaimana? Dia kembali lagi berdana, menyokong kebutuhan para bikunya, merawat orang tua. Dan itu 3 hal yang dianjurkan oleh para bijaksanawan. Kalau Bapak Ibu menggunakan itu atau melaksanakan itu, ya maka Bapak Ibu akan punya nilai yang baik di kehidupan ini, bahagia, di kehidupan selanjutnya juga bahagia, dan nanti bisa mengarahkan diri untuk terbebas dari penderitaan mencapai nibbana. Ya, seperti itu. Saya rasa diskusi Dhammatisana kita hari ini kita cukupkan. Nah, pertanyaan lagi ya. Ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak yang tengah nih. Namo Buddhaya Bante. Sedikit saja Bante mengulang tadi yang disampaikan cerita mengenai Anggulimala. Bahwasanya sekian banyak bertemu dengan Anggulimala. Yang ingin saya pertanyakan, apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan oleh Buddha kepada Anggulimala sehingga beliau begitu menghargai kehidupan untuk tidak membunuh lagi dan bisa menjadi arahat? Maksud saya. Terima kasih Bante. Ya. Ceritanya sebenarnya panjang, tapi kalau saya rangkum,
itu bisa jadi lebih singkat. Jadi ceritanya Anggulimala ini berguru dengan guru yang salah. Gurunya memintanya supaya mengumpulkan jari, membunuh banyak orang sebagai bentuk bakti kepada gurunya. Karena gurunya sebenarnya punya dendam kepada murid tersebut juga karena cerita yang salah. Nah, Sang Buddha mengetahui bahwa sebenarnya Anggulimala ini punya potensi untuk berhenti, kemudian bisa mencapai, bisa memahami Dhamma. Makanya sebelum dia membunuh ibunya, Sang Buddha menemuinya dengan kekuatan batinnya. Karena kalau sampai dia membunuh ibunya, dia sudah menutup diri dari kesucian, tidak akan bisa mencapai kesucian di kehidupan itu. Karena membunuh orang tua itu salah satu dari aku salah garuka kama yang mengakibatkan orang tersebut harus terlahir di alam neraka. Nah, ceritanya Sang Buddha menemuinya, dan begitu melihat Sang Buddha, Anggulimala ini mengejarnya. Semakin dikejar, semakin jauh. Padahal Sang Buddha ya seolah-olah berjalan biasa, tapi dikejar semakin jauh, tidak bisa kena. Kemudian Anggulimala ini teriak-teriak, berhenti, pertama berhenti begitu. Sang Buddhanya mengatakan, aku sudah berhenti, tapi engkau belum berhenti. Nah, kemudian karena dia heran, akhirnya Anggulimala berhenti. Dan Sang Buddha juga berhenti, dan di sana menyampaikan pesan, apa yang kau maksud itu? Bahwa Sang Buddha sudah berhenti meninggalkan pembunuhan, meninggalkan hal yang buruk. Nah, dari situlah kemudian ada pesan-pesan Dhamma yang membuatnya tergugah, kemudian menjadi biku. Menjadi biku, kemudian bisa mencapai telah berjuang. Jadi seperti itu kisahnya yang membuat Anggulimala berhenti, ya karena dia ada keinginan tahuan tentang apa yang dimaksud dengan Sang Buddha, engkau harusnya berhenti itu. Dan Sang Buddha menjelaskan ajaran Buddha itu, bahwa yang dimaksud berhenti itu sudah berhenti dari keburukan-keburukan. Sang Buddha sudah tidak lagi melakukan itu. Makanya Anggulimala kemudian juga ikut berhenti. Apalagi sebenarnya Anggulimala ini punya kemampuan sebenarnya cerdas. Nah, juga punya kemampuan bahwa bisa mencapai kesucian. Makanya ya bisa memahami apa yang Sang Buddha ajarkan. Kata-kata Sang Buddha itu juga seperti sihir yang menyulap orang. Makanya dikatakan di Upali Sutta itu, orang dari petapa lain itu mengatakan bahwa kata-kata Sang Buddha itu seperti sihir. Tadinya yang orangnya tidak percaya bisa menjadi percaya, bisa menjadi luluh. Orang sekeras Anggulimala pun bisa luluh dengan kata-kata Sang Buddha, juga dengan pancaran cinta kasih Sang Buddha. Jadi itu salah satu kemampuan Sang Buddha di dalam menaklukkan luluh, mau mendengarkannya.